Hatinya semakin tersayat-sayat ketika Fandi berpamitan pergi. Karin hanya diam menunduk, tapi tidak dengan Kamal. Dia menangis kencang meminta digendong, tapi dia tidak bisa. Fandi tidak akan sanggup melepasnya lagi jika melakukan itu. Dengan berat hati dia pergi tanpa menoleh lagi. Dia terus berjalan cepat, sembari mengercapkan mata saat bulir-bulir bening dengan tidak tahu malunya merembes terus-menerus. Hatinya sakit karena harus kehilangan Karin, tapi lebih sakit lagi saat tahu dia akan kehilangan Kamal. Apalagi saat mendengarnya menangis histeris. Mereka tidak ada hubungan darah apapun, tapi kenapa itu begitu menyakitkan? Kamal, bayi mungil yang sudah dia anggap anak sendiri. Fandi yang menjaga, merawatnya sampai dia bisa sebesar ini. Akan tetapi semua itu tidak ada gunanya jika harus disandingkan dengan Malik. Aku bukanlah siapa-siapa. Mas Fandi. Langkahnya sontak terhenti mendengar panggilan Karin yang diiringi tangisan Kamal. Karin berterima kasih atas semua yang dia lakukan selama ini dengan suara bergetar. Dia juga meminta maaf atas sikap dinginnya selama 3 hari belakangan ini sambil terisak lirih. Kenapa dia dan Kamal harus menangis seperti itu? Bukankah seharusnya mereka bahagia karena bisa berkumpul kembali dengan keluarganya? Fandi menarik napas dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan, mencoba mengendalikan emosi agar Karin tidak menyadari apa ada getar di suara dan kesedihan yang tengah dia rasakan. Namun Fandi hampir kehilangan kataran nyaris berteriak mengungkapkan isi hati saat Karin bertanya tentang perasaannya terhadap Karin. Sayangnya logika kembali mengalahkan bisikan hati. Fandi tidak mungkin melakukan itu. Karin milik orang lain. Dengan Fandi mengatakan perasaan yang sebenarnya hanya akan semakin mempersulit dia untuk kembali menerima Malik. Seperti yang pernah pria itu peringatkan, Fandi tidak boleh jujur dan harus mengubur dalam-dalam semuanya tanpa harus Karin tahu. Tidak, semuanya sebatas pura-pura. Jawabnya kemudian bergegas pergi tanpa menoleh sedikit pun. Fandi mengemudikan mobil dengan cepat sembari sesekali mengusap kasar air mata yang menghalangi pandangan. Maafkan aku, Karin. Maaf, aku harus bersikap kejam dan tega seperti ini demi kalian. Kita kembali lagi pada Malik yang duduk gelisah di depan ruang pemeriksaan bersama Anthony. Cukup lama Karin diperiksa karena takut dia mengalami cedera di dalam akibat benturan. Anthony berusaha menenangkannya yang tidak bisa duduk dengan tenang. Tak berselang lama Dr. Fandi yang tengah berlari mendekati membuat mereka serempak menoleh. Untuk apa dia kesini? Bagaimana kondisi Karin? Tanyanya dengan napas terengah seperti orang yang habis berlari ratusan kilo saja. Masih diperiksa? Jawab Malik dingin. Malik tidak suka melihatnya di sini. Dia melanggar janjinya pada Malik yang katanya berkata tidak akan pernah menunjukkan wajahnya lagi. Apa yang terjadi dengannya? Bagaimana dia bisa terjatuh? Tanyanya khawatir. Malik berdiri sembari menatap tidak suka kepadanya. Bagaimana kamu bisa tahu tentang Karin? Tanyanya tanpa menjawab pertanyaannya tadi. Aku diberitahu temanku yang kebetulan praktek di sini. Apa yang terjadi? Itu bukan urusanmu, sahut Malik ketus. Jelas itu urusanku, sentaknya yang membuat Malik sontak terkejut. Aku tahu kondisi kesehatannya sering memburuk dan kamu bilang itu bukan urusanku? Sarganya dengan tatapan tajam dan dada kembang kempis. Aku yang sudah merawat dan menjaganya selama ini. Jadi, aku juga berhak tahu apa yang terjadi. Kamu lupa dengan janjimu? Pergi dan jangan pernah muncul lagi. Balasnya sengit sembari maju mendekatinya dengan tatapan tidak kalah tajam. Wow, tenang. Anthony langsung menghalangi Malik berdiri di tengah-tengah untuk memisahkan mereka. Ini di rumah sakit, untuk apa kalian ribut-ribut seperti ini? Memangnya tidak bisa dibicarakan baik-baik? Malik menyentak napas kasar, lalu mundur dan duduk kembali. Dr. Fandi mengusap wajahnya, kemudian menatap Malik
dengan raut wajah lebih tenang. "Maaf, aku terbawa emosi," ucapnya. "Pulanglah, Karin, biar jadi urusanku. Bukankah kamu bilang akan pergi dari kota ini? Kenapa masih di sini juga?" tanyanya menyelidik. "Besok, aku akan pergi besok siang. Oleh karena itu, izinkan aku melihat Karin untuk yang terakhir kalinya. Aku ingin memastikan dia baik-baik aja." "Kamu meragukanku? Aku suaminya. Aku yang akan menjaga dan memastikan Karin baik-baik saja." Tukasnya kesal, tidak terima dengan sikap sok pedulinya. Itu sungguh mencengkelkan. Perhatiannya membuatku jengah dan panas. "Maksudku bukan seperti itu. Aku hanya..." "Sudah diam," kata Malik cepat. "Lebih baik kamu pulang. Aku tidak mau Karin melihatmu saat dia sadar nanti. Ingat, janji adalah utang, dan kamu udah berjanji tidak akan menemui Karin lagi. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan selama ini?" Cecar Malik dengan tatapan sinis. "Selama ini kamu diam-diam sering datang dan mengawasi rumahku dari luar kan? Kamu pikir aku bodoh?" "Malik, tenanglah. Dia hanya ingin memastikan kondisi Karin aja. Tidak ada salahnya kan? Tidak perlu semarah itu. Relax," timpal Anthony. Malik mendengus kesal, lalu bersandar dengan tangan dilipat di dada. Tak berselang lama, seorang dokter keluar bersama perawat. Dengan cepat Malik bangun lalu mendekat. "Bagaimana keadaannya, Dok?" tanya Malik cemas. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Istri Anda baik-baik aja. Tidak ada luka dalam setelah kami melakukan pengecekan." "Syukurlah," ucap mereka serempak. "Istri saya sudah boleh langsung dibawa pulang kan, Dok?" tanya Malik. "Boleh, silakan. Nanti Bapak tebus obatnya dulu di apotek." "Baik, dokter." Malik mengangguk sembari menerima resep obat yang disodorkan perawat. "Saya udah boleh masuk kan, Dok?" "Boleh, silakan," jawabnya ramah lalu menatap Dokter Fandi. "Dokter Fandi, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarnya?" ucapnya sembari menyelami. Ternyata mereka saling mengenal. Pantas saja Dokter Fandi begitu mudah mengetahui kabar Karin. Banyak temannya ternyata yang tersebar di rumah sakit. "Baik dokter, bisa kita bicara di ruangan dokter?" "Tentu saja, mari," ajak dokter tersebut, lalu pergi bersama Dokter Fandi dan perawatnya. "Woi," Anthony menepuk bahu Malik. "Katanya mau masuk, tapi malah bengong. Ayo." "Iya," sahutnya. "Bisa tolong kamu urus obat dan administrasinya? Ini dompetku, bawalah." "Baiklah," Anthony setuju dan segera pergi untuk mengurus semuanya. Ketika Malik masuk, Karin udah siuman. Sesekali dia masih terlihat mengerutkan kening dengan mata terpejam sembari memegangi kepalanya. "Apa masih ada yang sakit? Mau aku panggilkan dokter lagi?" tanya Malik sembari berjalan mendekat. Karin menggeleng. "Aku mau pulang." "Sabarlah Karin, tunggu sebentar lagi. Anthony sedang mengurus administrasi dan obatnya." Tanpa menunggu terlalu lama, Anthony muncul dengan membawa satu kantong plastik kecil berisi obat-obatan. Mereka berjalan bersama di lorong rumah sakit. Malik selalu berusaha untuk mensejajarkan diri dengan Karin, tapi dia seolah menghindar. Karin selalu menambah kecepatan langkahnya setiap kali Malik mendekat. Apa yang terjadi? Padahal sikapnya kemarin-kemarin udah sedikit menghangat padaku, tapi kenapa sekarang berubah dingin lagi? Apa jangan-jangan dia tahu kedatangan Dokter Fandi ke rumah sakit ini? Karin melangkah sendirian di depan, sedangkan Malik di belakangnya bersama Anthony. Tiba-tiba dari sebuah ruangan yang mereka lewati, Dokter Fandi muncul dan memanggil Malik. "Pergilah, Ton. Kamu susul Karin ke mobil, biar aku bicara dengannya dulu." Anthony mengangguk, lalu kembali melanjutkan langkahnya menyusul Karin. Entah apa lagi maunya pria ini, terutama Malik sembari menghampirinya. "Ada apa?" tanyanya dingin. "Terimalah." Dokter Fandi meletakkan satu kantong plastik putih di telapak tangan Malik. "Apa ini?" "Obat yang biasa Karin minum kalau sakit kepalanya kambuh. Berikan kepadanya dan jangan lupa untuk diminum dengan teratur." "Tidak perlu dokter, di rumah sakit ini udah memberikan obat lain."
Tolaknya sembari mengabaikan bungkusan obat tersebut. Obat ini lebih manjur untuk Karin. Dia selalu minum obat ini. Jadi tolonglah, pintanya sedikit memohon. Kenapa kamu masih peduli? Berhenti berharap lebih padanya. Pergilah jauh tanpa harus mengganggu ketenangan kami lagi. Tidak, aku tidak bermaksud mengganggu kalian. Dia menggeleng dengan matanya yang terlihat berkaca-kaca. Jika berniat begitu, aku pasti udah muncul di hadapan kalian, di depan Karin sejak tadi. Tolonglah, hanya ini yang bisa aku lakukan sebelum pergi untuk selama-lamanya. Mohonnya lalu dengan cepat menyeka air, setetes air mata yang lolos di pipi. Apa kamu begitu mencintainya? Tanya Malik meski hatinya berdenyut saat bertanya seperti itu. Apa aku harus menjawabnya? Dia malah balik bertanya. Kurasa kamu udah tahu itu tanpa harus kujawab. Dia kembali tersenyum ramah, meski raut sedih di wajahnya tidak bisa dia sembunyikan. Pergilah, tolong jaga baik-baik Karin dan Kamal. Tanpa kamu ingatkan pun, aku pasti akan menjaga mereka. Saud Malik kesal, lalu berbalik dan pergi dengan membawa obat pemberiannya. Jangan lupa berikan obat itu, Malik. Pastikan dia minum dengan teratur. Kalau terjadi sesuatu, langsung bawa dia ke rumah sakit. Malik berhenti melangkah dan memutar balikan badan, seraya melemparkan tatapan tajam. Perhatiannya itu benar-benar membuatnya muak. Apa dia pikir aku bodoh dan tidak bisa menjaga anak dan istriku? Maaf, aku hanya khawatir, ucapnya setelah menyadari ketidaksukaan Malik. Malik berdali kesal, lalu segera pergi untuk menyusul Anthony dan Karin ke mobil. Saat Malik tiba di parkiran, Karin udah duduk di jok tengah dengan mata terpejam. Dia membuka mata menatap Malik sekilas, lalu memalingkan pandangannya keluar jendela. Apa yang terjadi denganmu, Karin? Kenapa kamu kembali bersikap dingin seperti ini? Saat Anthony mulai menginjak pedal gas, Malik melihat Dr. Pandi berdiri di teras rumah sakit dengan sedikit bersembunyi di balik pilar sembari menatapnya. Dengan cepat Malik menoleh pada Karin karena takut dia melihatnya juga. Syukurlah, ternyata Karin masih menatap ke arah luar jendela di sampingnya. Jadi dia tidak mungkin melihat pria itu yang berada di arah berlawanan. Usai mengantar mereka pulang, Anthony langsung pamit. Dia menolak saat disuruh makan malam bersama. Untung saja Kamal tidak rewel. Meski ditinggal cukup lama, dia langsung merangkak mendekat sembari tertawa kecil saat melihat mamanya datang. Maaf sayang, kamu tidak nangis kan? Ujar Karin sembari menciuminya. Kamal terkekeh sembari memukul-mukul belang dada Karin dan menarik-narik bajunya. Mengerti kode yang diberikan, Karin pamit ke kamar untuk memberikan ASI. Saat dia turun kembali, Malik udah menunggunya di meja makan. Apa kata dokter? Kepalamu baik-baik aja kan? Apa ada luka parah? Tanya papa. Tidak ada apa, jawab Karin. Syukurlah kalau begitu, ya udah, ayo kamu makan. Kamal biar papa yang menjaganya dulu, kata papa sembari mengambil Kamal dari pangkuannya. Papa tidak makan, tanya Karin. Papa udah makan duluan tadi. Kalian makanlah, Kamal mau papa ajak main di sana dengan mama. Ujarnya lalu pergi meninggalkan mereka berdua dalam keheningan. Ya, hening. Karena beberapa hari ke belakang, mereka udah sering berinteraksi dan mengobrol. Sekarang Karin menjadi lebih pendiam lagi, bahkan lebih parah daripada saat dia pertama kali datang. Sejak tadi tidak sepatah kata terucap darinya dan tidak sedikit pun menoleh kepada Malik.